memimpin doa. Mari kita buka pelajaran pagi hari ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Nah, selanjutnya untuk pembahasan materi, Ibu akan mengabsen dulu siapa saja yang tidak hadir pada kesempatan kali ini. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Novitasari. Novitasari kemana Novitasari? Sakit. Sakit. Kita doakan ya, semoga Novitasari cepat sembuh dan bisa bergabung kepada kita semuanya. Amin. Ibu absen dulu ya. Ya. Nurmasari hadir. Masyrufa hadir. Mufarroha hadir Bu. Waatus Wahara Bu. Fatimatu Zahro hadir Bu. Mariana hadir. Rizkia hadir Bu. Alhamdulillah lengkap ya. Nah, materi yang akan kita bahas ini minggu lalu sudah pernah Ibu bahas. Ada yang masih ingat? Ada Bu. Oh ya, Waatus masih ingat Waatus? Iya. Materinya apa nak? Teks deskripsi. Teks deskripsi, ya benar, teks deskripsi. Waatus di sini masih ingat bahwasanya materi minggu lalu yang pernah Ibu bahas sedikit itu membahas tentang teks deskripsi. Ada yang masih ingat definisi dari teks deskripsi itu apa? Ya Bu. Waatus, hanya Waatus, yang lain lupa ya? Oh, lupa. Ayo Waatus, apa Waatus? Teks yang menggambarkan objek secara rinci. Nah, definisi dari teks deskripsi ini teks yang menggambarkan objek secara rinci. Begitu. Berarti teks deskripsi ini teks yang menggambarkan objek secara rinci. Paham ya? Ya, Bu. Paham, bagus. Ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Ya silakan Fatimatu Zahra, mau tanya apa nak? Yang dinamakan objek itu apa Bu? Nah, bagus, pertanyaan yang bagus ya. Objek ini sasaran dari apa yang akan kita gambarkan nanti. Jadi objek itu sasaran. Nah, bicara soal objek berarti yang dibahas berusaha menggambarkan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan oleh penulis untuk dijabarkan pada kalimat per kalimat begitu. Agar lebih paham, Ibu kasih kata kunci ya. Kata kunci dari teks deskripsi ini menggambarkan objek. Jadi anak-anak, garis besarnya dari teks deskripsi ini menggambarkan objek. Tujuannya agar pembaca atau pendengar itu seolah-olah melihat secara langsung apa yang kalian deskripsikan. Nah, untuk objek ini bebas. Kalian mau ambil objek orang, tempat, atau benda. Misal ya, Ibu contohkan, objek orang bisa kalian ambil kakek, ayah, sahabat, atau bahkan pacar. Kemudian untuk tempat bisa pantai, gunung, atau rumah. Dan benda itu bisa hal-hal yang kalian sayangi. Misal handphone kalian,
tas kesayangan kalian atau buku kesayangan kalian. Bebas. Nah, sebelum Ibu lanjut pada materi selanjutnya, Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat teks deskripsi. Sepemahaman kalian saja, bebas. Bu, saya belum paham, Bu. Tidak apa-apa, silakan kalian buat teks deskripsi menurut yang Ibu jelaskan ini. Kalian bisa tidak? Ibu akan melihat kemampuan kalian. Bisa ya? Bisa. Nah, Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan tugas ini. Silakan dikerjakan. Saya, Bu. Sudah ya? Ya. Bagus. Roha sudah. Mufaroha sudah. Kalau yang sudah, Ibu minta kalian untuk maju ya. Silakan Mufaroha maju. Bacakan teks deskripsi yang kamu tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan tugas dari Ibu Guru, Ibu Iza. Silakan. Saya ambil objeknya benda kesayangan yang berjudul sepeda. Aku punya sepeda baru berwarna hitam dan ada campuran merah. Sepedaku mempunyai stiker yang polanya seperti listrik yang sedang menyambar. Sepedaku beroda 2 dan bisa dilipat. Sepedaku mempunyai tempat duduk untuk penumpang di belakang. Ban dari sepedaku terbuat dari karet dan kuat sekali, tapi cukup susah jika dikendarai di jalanan berlumpur. Dan sepedaku bisa melaju kencang. Aku sangat menyukai sepedaku. Wah, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Roha. Silakan duduk deh. Nah, bagus. Berarti objek yang diambil Roha ini, ada yang tahu objeknya yang diambil apa? Ada Berupa benda. benda. Kemudian ada yang ingin maju lagi? Saya, Bu. Oh, silakan. Nur Masari, maju nak. Saya ambil objeknya tempat. Gunung Bromo. Gunung Bromo merupakan salah satu gunung yang menjadi tujuan wisata alam favorit di Jawa Timur. Letaknya di antara 4 kabupaten yaitu Probolinggo, Lumajang, Pasuruan, dan Malang. Ketinggian Gunung Bromo sekitar 2.329 meter. Terdapat kawah di tengah gunung ini. Untuk mendaki gunung dan melihat kawah, pengunjung harus melalui padang pasir. Bila siang hari, cuaca akan terik namun udaranya tetap dingin. Pasir sering berterbangan ketika ada angin kencang, namun bila pada subuh atau pagi udaranya sangat dingin. Masya Allah, bagus. Nah, dari gambaran yang Ibu berikan, ternyata dari keseluruhan anak-anak ini sudah bisa mendeskripsikan sesuatu yang mereka ambil objeknya. Kan Ibu sudah bilang, objeknya bebas, mau kalian ambil orang, tempat, dan benda. Punya Nur Masari dan Nak Mufaroha tadi berupa benda dan tempat, begitu. Nah, agar lebih paham, biar kalian semakin paham pada materi ini, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari teks deskripsi. Ada 4 hal yang harus diketahui oleh kalian dari teks deskripsi ini. Yang pertama itu menggambarkan suatu objek. Menggambarkan suatu objek yang tadi ini. Kemudian melibatkan kesan indera agar objek semakin jelas. Entah itu indera penglihat, pendengar, atau perasa dan semacamnya. Kemudian yang ketiga, agar pembaca atau pendengar itu seolah-olah melihat secara langsung objek yang kita jelaskan. Misalnya tadi punyanya Nur Masari kan dia membahas tentang Gunung Bromo detail. Ada luasnya, ada suasananya di sana ketika siang dengan udara yang dingin. Itu tanpa kita melihat, kita tidak terjun langsung ke Bromo, kita sudah paham ya. Oh, gambarnya sudah ada di kita, seolah-olah kita merasakannya. Kemudian yang terakhir itu menjelaskan cirinya itu secara rinci. Paham ya? Paham anak-anak? Iya. Nah, Ibu lanjut ke jenisnya. Jenis tes deskripsi itu ada 2 nak. Yang pertama itu deskripsi berdasarkan
menggambarkan objek secara rinci, dan kemudian ciri-cirinya, tujuannya juga kita bahas, serta jenisnya juga kita bahas, dan akan kita lanjut minggu depan. Dari Ibu, tetap semangat ya, tetap semangat belajar. Ingat, ada orang tua kita di rumah yang menunggu kesuksesan kita. Jadi jangan bermalas-malasan. Kalau masih ada kesempatan, kita gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Paham ya? Iya, Bu. Tetap patuhi protokol kesehatan ya sayang. Iya, Bu. Kepada ketua kelas silakan pimpin doa. Pimpin doa nak, mulai. Mari kita tutup pelajaran pagi ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni bihusnil khotimati. Ibu akhiri pelajaran pada siang hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.